Halo Sobat Fiandra Story, bagaimana kabarmu? Semoga sehat selalu dan semangat terus ya. Di video kali ini kita akan kembali merangkum kelanjutan dari alur cerita film Study Group, dimana sekarang sudah memasuki episode ke-7 dan 8. Jadi bagaimana keseruannya? Tapi sebelum itu, ada sebuah quotes. Ketika dunia meragukanmu, hanya ada dua pilihan yang tersisa, menyerah atau berjuang hingga titik darah penghabisan. Langsung aja kita masuk ke alur filmnya. Sebelum Yoon Gamin masuk ke aula, ternyata wakil kepala sekolah punya pengumuman penting. Dia bilang kalau sekolah difitnah oleh seorang guru yang menyebut kalau sekolah ini tuh gak normal. Alasannya karena banyak siswa yang hobi berantem. Nah, buat membantah tuduhan itu, wakil kepala sekolah manggil Bully buat ngomong langsung. Bully pun naik ke panggung dan cerita kalau dia masuk ke sekolah itu karena seniornya yang dulu, tapi dia sudah meninggal secara tragis. Ternyata guru itu dulu sering ngeluh karena murid-murid dan bahkan guru-guru di sekolahan itu gak nurut sama program yang dia buat. Tapi Bu Leong selalu nyemangatin dia dan janji bakal bikin para murid ikut aturan. Sayangnya, sebelum rencananya berhasil, guru itu malah kehilangan nyawanya. Pas Bully lagi ngomong, tiba-tiba Yoon Gamin masuk dan langsung ngehajar Pi Han-wul. Tapi Pi Han-wul gak tinggal diam, dia pun ngebales pukulan itu. Untungnya Gamin masih bisa nahan emosi, jadi ributnya gak berkepanjangan. Sementara itu, trio gosip di sekolah langsung bikin cerita heboh soal kejadian tadi. Ya, hiperbola lah, nambah-nambahin drama kayak biasanya. Di sisi lain, Sun Chol dan dua temannya ribut gara-gara mereka pernah dikalahin sama Gamin. Nyaris saja mereka baku hantam, tapi temannya yang lain buru-buru melerai. Uniknya, Sun Chol ini ternyata suka belajar juga. Di sela-sela waktunya, dia sering nulis dan ngafalin kosakata sendiri. Entah apa tujuan Han-wul, tapi dia tiba-tiba nelpon seseorang dan ngerencanain sesuatu buat ngejebak Sun Chol. Nah, Sun Chol sendiri punya kakek yang lagi dirawat di rumah sakit yang sama dengan ibunya Gamin. Kakeknya ini semangat banget belajar dan selalu nyemangatin Sun Chol buat rajin belajar juga. Tapi masalahnya, Sun Chol lagi pusing mikirin biaya rumah sakit kakeknya. Nah, pas dia mau beli minum, dia sadar kalau dia enggak bawa uang atau uangnya kurang. Gamin yang lihat langsung ngebayarin atau nambahin duitnya. Dari situ, Sun Chol baru ngerti kenapa Gamin ngejar-ngejar Han-wul. Dia ngerasa bersalah karena selama ini cuma nurut aja tanpa nyari tahu alasan dibalik semua itu. Pas Gamin nanya kenapa dia segitu patuhnya sama Han-wul, Sun Chol bilang kalau sekarang dia tuh udah kelas 12 dan udah telat buat fokus belajar. Dia pengen banget kerja di perusahaan ayahnya Han-wul yang cukup terkenal. Jadi dia pikir kalau dekat sama Han-wul, dia punya peluang buat kerja di sana setelah lulus. Tiba-tiba dua orang dari geng Yeonbaek atau YB datang dan ngajak Sun Chol pergi. Sun Chol yang tahu karakter mereka langsung pura-pura nggak kenal Gamin. Nggak lama, Sun Chol diajak pergi sama mereka. Katanya malam itu bakal jadi malam yang panjang. Wah, ini sih jelas-jelas mencurigakan. Gamin yang curiga melihat HP Sun Chol ketinggalan dan pas diangkat, ternyata kakeknya yang nelpon. Gamin pun langsung ketemu sama kakeknya dan mereka pun ngobrol. Kakeknya bilang kalau dia mau ngabisin sisa hidupnya buat belajar dan berharap Sun Chol juga bisa rajin. Dia bahkan titip pesan ke Gamin, kalau ketemu Sun Chol lagi, tolong ajarin dia cara belajar yang benar. Tapi keesokan harinya, tiba-tiba ada berita heboh. Seseorang ditemukan tewas. Dan yang lebih mengejutkan lagi, di CCTV terlihat sosok yang diduga Sun Chol sebagai pelakunya. Detektif pun langsung turun tangan karena terakhir kali Sun Chol terlihat bersama Gamin sebelum kejadian itu. Pas diinterogasi,
Gamin ngasih tahu kalau terakhir dia bareng Sunchol itu di jam 10.45. Tapi setelah itu Sunchol dibawa pergi sama orang yang enggak dia kenal. Walaupun bukti CCTV nunjukin ke Sunchol, Gamin yakin banget kalau Sunchol enggak mungkin pelakunya. Gamin dan teman-temannya pun berusaha mencari tahu kebenarannya. Awalnya banyak yang ragu buat bantu, tapi setelah mikir-mikir mereka akhirnya setuju buat ngebongkar kasus ini. Dari penyelidikan mereka terungkap kalau setelah Hanwul masuk ke sekolah, tingkat kriminalitas di sekolah ini makin tinggi. Ternyata geng-geng di sekolah ini sengaja rekrut anak SMA buat dijadikan anggota cadangan buat kejahatan mereka. Soalnya kalau ketahuan anak-anak SMA masih di bawah umur dan gak bisa dihukum berat. Mereka pun sadar kalau Sunchol cuma dimanfaatin dan mereka harus nemuin cara buat nolong dia. Pas lagi jalan pulang, temannya Sunchol tiba-tiba bilang ke Gamin kalau Sunchol bukanlah pelakunya. Tapi sebelum sempat ngapa-ngapain, salah satu geng YB datang dan nyerang temannya Sunchol. Gamin pun gak terima dan dia pun langsung ladeni perkelahian itu. Hasilnya satu orang geng YB ini pun tumbang. Teman Sunchol akhirnya cerita kalau dia pernah lihat ada seorang pria misterius di toilet yang lagi bersihin pisau. Dia yakin banget kalau orang itulah pelakunya. Malamnya, Gamin dan timnya pun mulai bergerak. Mereka nyamar pakai seragam sekolah lain buat nyusup ke markas geng itu. Untung aja mereka bisa masuk tanpa dicurigai. 잠깐 스톱! 가방 왜 들고 온 거야? Tapi pas di dalam, mereka sadar kalau ini adalah tempat rekrutmen anggota baru geng YB dan juga lagi ada meeting untuk pasukan cadangan geng YB. Dan sementara itu, Iwon dan Sehon mantau dari luar pakai drone. Rencananya mereka mau masuk ke lantai 2, tapi Gamin malah naik ke lantai 3 atas. Ya naasnya, ada anggota geng yang curiga dan langsung kunci pintu di atas. Gamin pun terjebak. Di ruangan lain, Hanwul ngumpulin semua anak buahnya dan ngumumin kalau Sunchol lah yang bertanggung jawab atas kejadian kemarin. Dia bahkan ngasih Sunchol uang sebagai hadiah untuk kerjaannya. Sunchol yang gak punya pilihan akhirnya pun mengaku sebagai pelaku pembunuhan tersebut. Sementara itu, lewat drone, Hiwon dan Sehon sadar kalau Gamin gak bergerak-gerak. Mereka curiga ada yang salah. Jun akhirnya turun tangan buat ambil alih tugas Gamin. Nah, pas masuk ke ruangan tempat bukti, Jiwoo berhasil nemuin pisaunya. Tapi belum sempat dia keluar, seorang pria misterius masuk. Jiwoo buru-buru sembunyi di bawah meja. Namun sayangnya, orang itu sadar ada sesuatu yang aneh. Dan dia lihat ke bawah dan ya, Jiwoo ketahuan. Sementara itu, detektif akhirnya masuk ke ruangan utama dan berhadapan langsung dengan Sunchol. Dan di depan semua orang, Sunchol dengan terpaksa mengaku, "Iya, saya yang melakukannya." Sementara itu di rumah sakit, kakek Sunchol mulai curiga karena hanya 2 orang temannya saja yang ada di sana. Ia bertanya di mana Sunchol pergi. Teman-teman Sunchol pun mencoba berbohong dengan mengatakan bahwa dia sedang belajar. Namun, kakeknya justru bertanya, "Loh, kok kalian gak belajar juga?" Karena bingung menjawab, mereka akhirnya memilih pergi untuk menghindari kecurigaan. Namun, salah satu dari mereka merasa ragu apakah Gamin dan lainnya bisa menyelesaikan masalah itu sendirian. Akhirnya, mereka memutuskan untuk ikut membantu serta merebut kembali uang mereka yang telah dicuri. Sementara itu, Jiwoo yang sebelumnya berhasil kabur sambil membawa barang bukti justru tertangkap lagi. Ia mencoba melawan, tapi lawannya terlalu kuat. Jiwoo akhirnya dihantam dengan keras hingga jatuh pingsan. Di sisi lain, Seon dan Hewon mencoba menghubungi Gamin, tapi tidak ada jawaban. Ternyata di saat yang sama, Bully sedang menelpon dan menanyakan bagaimana persiapan belajar mereka. Namun tanpa sengaja, buku Gamin terjatuh dan mengenai kepala salah satu musuh mereka. Dan saat dibaca, sudah jelas ada nama Yun Gamin. Di tempat lain, Sunchol kembali diinterogasi oleh detektif. Ia dipaksa mengaku bahwa dirinya adalah pelaku pembunuhan. Bahkan, catatan belajarnya dibuang oleh Hanwul yang memaksanya untuk bergabung dengan geng mereka.
Namun detektif sengaja menjebak Suncol dengan menanyakan jumlah tusukan pada korban. Suncol menjawab ada 3, padahal sebenarnya hanya 1. Dari sinilah detektif tahu bahwa Suncol berbohong dan dia bukanlah pelaku sebenarnya. Sementara itu, Jiwoo yang sudah dibawa pergi oleh geng musuh membuat Gamin semakin emosi. Suncol pun akhirnya mengambil keputusan yang tepat. Ia berusaha menyelamatkan Jiwoo, tetapi gagal. Dan tak lama, teman-temannya pun datang untuk membantu, namun mereka pun dikalahkan. Jiwoo yang akhirnya sadar langsung mengambil barang bukti. Namun, saat mencoba melawan, ia masih terlalu lemah dibandingkan lawannya. Bahkan, ketika Seon dan yang lainnya membantu, mereka tetap tidak mampu mengalahkan musuhnya. Di saat genting, Gamin akhirnya muncul. Namun, lawannya terlalu kuat, berkali-kali Gamin terhempas. Tapi ia tetap bangkit. Bahkan, saat ejekan tentang Bruce Lee dilontarkan, Gamin semakin bersemangat. 오케이. 이건 너무 약하잖아. 뭐? Ia akhirnya menggunakan jurus terlarang pamannya yang keempat. Pukulan telaknya membuat musuhnya langsung tumbang. Setelah semuanya beres, Suncol berterima kasih kepada Gamin karena telah membantunya. Ia pun kembali bertanya, apakah ia masih bisa terus belajar. Kemudian tiba-tiba anggota geng tadi sadar kembali dan berusaha ngambil barang bukti serta kabur. Namun Jiwoo menendang kepalanya hingga pingsan lagi. Sementara tersangka utama pembunuhan dikejar oleh detektif dan akhirnya berhasil dihentikan oleh Gamin. Dengan sekali pukulan, pria itu langsung pingsan. Setelah itu, teman-teman Suncol berhasil mendapatkan kembali uang mereka dan menggunakannya untuk membayar biaya rumah sakit kakeknya. Beberapa hari kemudian, ujian tengah semester berlangsung. Setelah ujian selesai, seperti biasa, mereka mulai mengecek jawaban masing-masing. Namun, Gamin mendapati bahwa jawabannya banyak berbeda dari Seon. Ia langsung murung berpikir bahwa ia akan kembali berada di peringkat bawah. Di rumah, ibu Gamin berbicara dengan Bully. Ia mengatakan bahwa Gamin selalu murung setiap kali ujian selesai, terutama dalam 4 hari setelahnya. Oleh karena itu, ia tidak pernah mengganggu Gamin selama periode ini. Benar saja, saat teman-temannya mengajak jalan-jalan, Gamin tampak gelisah. Bahkan, ia sempat merusak fasilitas permainan karena frustasi dengan hasil ujiannya. Seon pun berusaha menghiburnya dengan kata-kata motivasi. Perlahan, semangat Gamin kembali bangkit. Ya, meskipun ia masih sedikit berkecil hati. Di tengah itu, ia tiba-tiba mendapat telepon dari teman Suncol yang mengatakan bahwa kakeknya mencarinya. Namun, Suncol tidak ada bersama mereka. Ternyata di saat itu, Suncol sedang ditahan oleh anggota geng cadangan dan ia harus bertarung untuk bisa pergi ke rumah sakit. Gamin dan teman-temannya langsung menuju ke rumah sakit. Di sana, Gamin bertugas membantu kakeknya Suncol mengikuti ujian terakhirnya. Beberapa saat kemudian, Suncol tiba dalam keadaan babak belur. Namun, ia merasa tenang karena tahu bahwa kakeknya telah menyelesaikan ujiannya dengan baik. Setelah itu, kakeknya pun mengembuskan nafas terakhirnya. Suncol sangat sedih, namun ia tetap bersyukur karena sebelum pergi, kakeknya sempat mengikuti ujian yang selama ini mereka impikan bersama. Hasil pengumuman ujian pun tiba. Seon berhasil meraih peringkat pertama. Semua anggota studi grup pun berhasil meningkatkan peringkat mereka dengan signifikan. Gamin juga berhasil naik ke peringkat posisi 209 sesuai dengan targetnya. Bully akhirnya memberikan laporan hasil evaluasi kepada guru yang sebelumnya meremehkannya. Guru itu akhirnya setuju untuk memberi sanksi kepada Hanwul. Keesokan harinya, Hanwul yang biasanya diantarkan mobil ke sekolah tiba-tiba tidak diizinkan masuk area parkir. Ia harus berjalan kaki ke sekolah dan menjadi bahan ejekan geng study group. Merasa dipermalukan, Hanwul pun dipenuhi amarah. Ia mulai bertindak menyebabkan kekacauan di sekolah. Dan pertanyaannya, akankah Hanwul melakukan balas dendam? Nah,
Untuk itu, kita tunggu kelanjutan dari episode berikutnya. Pada akhirnya, Gamin dan teman-temannya pun berhasil membuktikan bahwa usaha mereka tidak sia-sia. Mereka tak hanya bertahan di lingkungan yang keras, tetapi juga mereka berhasil mencapai tujuan mereka, menaikkan peringkat dan mempertahankan harga diri mereka. Namun dengan Hanwul yang semakin terpojok, akankah ini benar-benar akhir dari segalanya? Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel V Andrea Story agar tidak ketinggalan kisah-kisah seru lainnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.